Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Kita berjumpa kembali untuk pertemuan yang pertama bagi anak-anak ibu kelas 12. Di mana topik kita untuk matematika adalah peluang. Tapi sebelum kita membahas peluang, itu nanti kita penjelasannya lebih jauh lagi, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kaidah penjajahan. Di sini kita akan memahami ya kaidah penjajahan. Langkah pertama adalah ada aturan pengisian tempat yang tersedia. Di mana langkah pertamanya aturan pengisian tempatnya yang tersedia. Contoh, ya, kita lihat contohnya, Nak. Pada lomba lari 100 meter, 4 anak lolos ke putaran akhir, yaitu A, kita misalkan sebagai A untuk Adi, Banu kita misalkan dengan B, Chandra kita misalkan dengan C, dan Dodi kita misalkan dengan D. Ingat ya, ada 4 anak. Di sini dijelaskan pada perlombaan tersebut disediakan 2 hadiah. Ada berapakah susunan pemenangan yang mungkin muncul pada akhir pertandingan. Berarti ingat enak, ada 2 posisi yang akan direbut dari 4 orang tersebut. Ada langkah-langkahnya bagaimana kita mencari susunan pemenangnya yang akan muncul dengan cara aturan pengisian tempat yang tersedia. Kita lihat langkah yang pertama. Kita perhatikan. Bisa kita gunakan langkah pertama, ya, pemenang pertama dan kedua yang mungkin muncul dapat kita susun, yaitu tadi A, B, C, D. Karena 2 yang dipilih, kita pasangkan. A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan A, B dengan C, B dengan D, C dengan A, C dengan B, C dengan D, D dengan A, D dengan B, dan D dengan C. Kita lihat ada 12 ya, 12 cara susunan pemenangnya. Itu dikatakan pembuktiannya secara tanpa menggunakan rumus cara cepat. Tapi itu pembuktian bagaimana menyusun 2 pemenang dari 4 orang yang mengikuti perlombaan. Itu langkah yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana kita gunakan cara yang lebih cepat, proses penentukan banyaknya susunan pemenang secara umum. Maka lihat yang diperhatikan di sini ada 2 langkah. Langkah pertama kita lihat dulu jumlah pesertanya, yaitu 4 peserta. Lalu jika awalnya 4 peserta, pemenangnya ada 1 orang, maka jumlah peserta kita berubah menjadi 3 orang. Maka langkah kedua, jumlah orangnya dari 4 menjadi 3. Langsung kita kalikan aja, Nak. Total keseluruhan pemain ya atau peserta lomba 4 orang. Setelah ada pemenang juara 1 berkurang 1 orang, maka dia menjadi 3. Tinggal kita kalikan aja. 4 kali 3 sama dengan 12. Ini cara cepatnya. Tapi yang manakah yang 12 itu? Yang kita lihat kembali ke jawaban yang di awal. Ada pembuktian si A, B, A, C, A, D, dan seterusnya sampai dengan si D, C. Ini dia. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Kita lihat, nah. Amelia memiliki 4 buah kemeja, 2 buah celana panjang, 3 sepatu. Ada berapa cara ia dapat berpakaian lengkap? Lihat ya. Ada kemeja, ada celana panjang, dan ada sepatu. Kemejanya ada 4, celana panjangnya ada 2, sepatunya ada 3. Jadi, kalau ditanyakan berapa cara dia berpakaian lengkap, tinggal kita kalikan dengan cara yang sangat gampang. Bagaimana? Langsung kita kalikan. Jumlah kemeja dikalikan dengan jumlah celana panjang dikalikan dengan jumlah sepatu. 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Maka ada 24 cara Amelia dapat berpakaian lengkap. Maka dapat kita simpulkan dari contoh 1 dengan contoh 2. Kita lihat enak kesimpulannya. Jika terdapat buah tempat yang tersedia dengan N1,
artinya banyak cara untuk mengisi tempat yang pertama. Ya, sesuai dengan maksudnya adalah soal yang ditanyakannya. N2 itu sama dengan banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi. Sedangkan N3 itu banyak cara mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi. Dipahami ya? Dan sedangkan sampai dengan NK banyak cara mengisi tempat ke K setelah tempat sebelum terisi. Maka kita dapat membuat suatu rumus. Banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NK sesuai dengan soal tersebut. Maka cara seperti ini disebut dengan aturan pengisian tempat yang tersedia atau disebut dengan kaidah perkalian. Oke, supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, ibu akan berikan dua contoh ya. Ini contoh yang pertama, perhatikan, pahami. Biarpun kita tidak tatap muka secara langsung, tapi ketika ibu menjelaskan, perhatikan dulu contohnya, pahami setelah ibu menerangkan. Perhatikan contoh yang pertama kembali ya nak. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika, pertanyaan bagian A, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Sedangkan B-nya, angka-angkanya boleh muncul berulang. Kita lihat pemahamannya ya. Pertanyaan angka ya. Lihat soalnya nak. Di garis bawah terdiri ya. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka. Berarti kita menyusun 3 angka ya. 3 angka. Kalau 3 angka kita menyusun dari bilangan-bilangan tersebut. Kalau 3 angka, maka kita berikan posisi tempatnya sebanyak 3 kolom. Lihat nak. 1, 2, 3. Kita lihat. Ada 3 kolom tersebut, maka kita isi sesuai dengan apa yang dimintakan. Langkah pertama, pertanyaan A adalah tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang berarti kita lihat dulu jumlah angka seluruhnya. 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada berapa angkanya? 5. Maka pengisian kolom pertama adalah 5. Lalu langkah selanjutnya, karena nggak berulang, maka yang satu orang itu nggak kita masukkan lagi nak di posisi itu, maka dikurangkan 5 kurang 1 menjadi 4 karena nggak boleh berulang. Selanjutnya untuk posisi kolom ketiga, kurangkan lagi 4 dengan 1 menjadi 3. Maka cara hasilnya adalah kita kalikan tadi rumusnya N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NK. Karena dia terdiri dari susunan 3 angka, maka dia menjadi 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 bilangan. Oke, lihat ya, bagian A-nya paham ya? Bagaimana apa yang dimintakan. Tapi kalau seandainya nak, soal itu disusun 2 angka, nggak disusun 3 angka, gimana Bu? Kita tuliskan dalam bentuk 2 kolom aja. Maka jawabannya 5 kali 4, hanya 5 dengan 4. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. Seandainya Bu, 4 angka yang disusun, bagaimana? Buat 4 kolomnya, maka dia menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan seterusnya. Oke, kita lihat pertanyaan bagian B. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Boleh berulang. Kalau tadi yang pertama nggak boleh ulang, maka kita kurangi satu-satu. Lalu karena dikatakan boleh berulang, maka itu boleh muncul lagi. Kita lihat tetap disusun 3 angka. Berapa jumlah angkanya semuanya? Tetap kita buat 3 kolom. Karena jumlahnya 5, maka kolom pertama 5 karena baru berulang, kolom kedua juga 5 sebanyak 5 angka. Baru bisa digunakan dalam 5 angka tersebut. Kolom ketiga juga 5. Maka jawabannya adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Oke, anak-anak ibu pahamilah soal bagian A dengan B. Yang A tidak boleh berulang, yang B boleh berulang. Lihat tekniknya. Oke, biar lebih paham lagi anak-anak ibu soal yang terakhir. Ya. Pertanyaannya adalah, tentukanlah bayang bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangan itu nilainya harus A wajib angka genap, B wajib angka ganjil. Lihat cara yang pertama. Ini sangat jelas sekali ya, di modul pun ada, maka sengaja ibu masukkan ke dalam PowerPoint kita biar gampang ibu menjelaskannya. Lihat.
Angka-angkanya, nah Ibu buat dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Disusun berapa angka? Lihat sesuai dengan pertanyaan. 3 angka. Tapi nilainya wajib genap. Dari 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa angka genapnya? Ada 3 kan? Berarti karena 3 angka tadi kita buat dulu 3 kolom. Tapi karena ini syaratnya wajib bilang genap, itu berada di kolom pertama, kita lihat 2, 3, 4, 5, 6. Angka genapnya angka berapa aja? 2, 4, dan 6. Ada berapa angka itu? 3. Maka kolom pertama kita tulis 3. Karena kita hanya menggunakan bilangan genap. Tapi kita harus ingat jumlah angka seluruhnya berapa? 5. Karena tidak boleh berulang, ketika muncul satu angka di kolom pertama, maka kolom kedua dari 5 kurangkan 1. Tetap kembali ke awal. Jadi 4. Lalu kurangkan 1 lagi, kolom ketiganya menjadi 3. Maka dia menjadi 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 bilangan. Oke, paham anak-anak Ibu? Sekarang coba kita lihat yang ganjil. Ganjil, Bu, tanya. Kita lihat ganjil susun 3 angka dan nilai ganjilnya. Ganjil, ada berapa 3 bilangan angka ganjilnya di sini? Kita lihat, ini karena susunannya selalu berurut ya, Nak. Kita perhatikan. Ganjil, ini terbalik ya kolomnya. Aturannya angka 2 dulu ya, Nak. Kita lihat, boleh kita ambil dari sebelah kiri dulu ya. Kita lihat. Angka ganjil, ada berapa angka ganjilnya, Nak? 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang angka ganjilnya angka berapa aja? 3 dengan 5. Ada berapa angka ganjilnya? 2. Maka kita lihat kolom pertama ini posisinya angka sebanyak 2. Lalu kolom kedua kita lihat. Karena nggak boleh berulang juga. Kenapa dia 2? Karena tadi bilangan ganjil ya. Sekarang kolom kedua. Tetap kita lihat jumlah angkanya ada 5 angka. Karena udah diambil angka ganjilnya, kita anggap satu penempatan, hilangkan 1 angka, maka 5 kurang 1 menjadi 4. Kolom ketiga, kurangkan 1 lagi menjadi 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24 bilangan. Oke, Ibu rasa sudah sangat lengkap sekali, baik di modul pun sudah banyak contoh yang Ibu tuliskan di sana, tinggal kau pahami, udah Ibu jelaskan beberapa soal, ada 4 soal. Ibu yakin kalau kau mau mencoba semuanya jadi bisa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih dan selamat belajar.